berdasarkan audit BPK tahun 2023, posisi hutang daerah per hari ini 155 miliar. Itu hutang real. Jadi ini juga saya harus menjelaskan di forum yang terhormat ini bukan defisit. Defisit itu pada saat APBD sementara berjalan. Setelah diaudit itu sudah posisi hutang. Jadi yang orang ributkan selama ini defisit sebenarnya salah dulu. Yang harus kita ributkan adalah hutang daerah. Hutang daerah hari ini sebesar 155 miliar. Ada beberapa potensi pembiayaan yang bisa kita lakukan dalam rangka menutupi hutang. Ada hasil audit BPK tahun 2023 bahwa ada temuan BPK, ada dana yang wajib dikembalikan oleh masyarakat pihak ketiga kepada pemerintah daerah sebesar 81 miliar. Ini temuan BPK dari tahun 2012 sampai hari ini. Ini akumulasi temuan uang yang harus dikembalikan oleh siapa? Izin Pak Ketua, dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya harus umumkan di sini supaya kita tidak kaget. Kami akan membangun MOU kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mamasa untuk meminta uang ini. Sebenarnya ada di dua Pak Kajari, hanya belum bisa tolong Pak Kajari. Kami minta tolong Pak Kajari bersama seluruh jajaran meminta ditagihkan supaya kita bisa pakai untuk bayar hutang. Izin siap Pak ya? Ya. Jadi dalam waktu tidak terlalu lama kami akan bersama dengan pihak kejaksaan untuk meminta dana sebesar 81 miliar dikembalikan. Kasih nama kurang 81 miliar sejak 2012. Ada di rekanan, ada di oknum pejabat yang sudah purna, dan lebih banyak di pihak ketiga. Uang ini ada karena subjeknya jelas, orangnya jelas, dan ini kami bicara berdasarkan hasil audit BPK. Saya tidak mau bicara sebenarnya bukan audit BPK. Jadi per hari ini tanpa audit pun kita sudah bisa melakukan tindakan karena ini adalah dokumen resmi yang dimiliki oleh negara. Sambil kita menunggu hasil audit tahun anggaran 2024, itu juga akan lain masalahnya. Nanti kami koordinasi ulang dengan Pak Kajari ketika kami sudah mendapatkan hasil audit tahun anggaran 2024. Yang penting kita selamatkan dulu uangnya rakyat Mamasa 81 miliar ada di oknum orang Mamasa sendiri. Ini bisa kita gunakan bayar hutang. Yang berikut, kami mohon dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPRD bahwa salah satu potensi yang bisa kita lakukan ke depan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD kita ke depan. Mohon dukungan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan membangun pasar di tanah yang sudah dimiliki oleh PMK. Kita akan benahi pasar barang-barang menjadi pasar hewan. Kita akan benahi pasar sespa supaya bisa digunakan masyarakat. Kita akan benahi pasar Malabo dan kita akan benahi pasar Taman. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa? Karena banyak potensi kita selama ini tidak berkontribusi terhadap PAD karena kita tidak menunggu kontribusi di pasar. Saudara-saudara kita dari Polewali sebenarnya dia sudah siapkan uang untuk bayar retribusi, tapi kita tidak tanya. Dia bawa pulang uangnya tiap hari. Saya diskusi tadi pagi di pasar, tiap hari ada 50 Pak Gandeng yang masuk di Mamasa dengan nilai jualan yang dia di motornya itu saya tanya tadi kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta satu kali.
Katanya habis kayu, habis, atau tidak habis, kita titip dan mereka pasti bayar. 1 rupiah pun tidak ada kontribusi untuk PAD, karena kita tidak tagih retribusi pasti. Ke depan, saya minta dukungan DPRD. Ketika kita sudah bangun pasar, tidak ada lagi Pak Gandeng dari lorong ke lorong, harus masuk pasar sehingga kita bisa tarik retribusi. Dan inilah cara kita melindungi pedagang-pedagang lokal kita. Kalau kita tidak lakukan ini, pedagang kita tidak berdaya, karena pasti tidak bisa bersaing. Siapapun silakan berjualan, tapi harus masuk pasar. Catatan harus bayar retribusi. Kita juga akan menggunakan lapangan Purwosapatan sebagian sebagai tempat pusat UMKM. Daripada saudara-saudara kita bertebaran di jalan menjual kalau malam, kenapa kita tidak bahkan ruang setengah lapangan Purwosapatan sehingga mereka bisa fokus berjualan di dalam. Kita buatkan los-los sehingga yang mau minum kelapa silakan masuk, yang mau minum kopi silakan masuk, yang mau beli timun ke rumah masuk. Tapi kita tidak menggunakan semua lapangan, karena kita akan gunakan setengah lapangan memasak untuk ruang publik, termasuk ruang-ruang kesenian bagi anak-anak muda memasak ke depan. Malam minggu mau nyanyi-nyanyi di bangku silakan, dengan catatan jangan jadi masalah. Itu juga bisa menjadi sumber-sumber PAD kita. Dan banyak sumber-sumber PAD yang akan kita tertibkan ke depan, baik dari sisi pemungutannya maupun dari sisi objek-objek PAD yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga pengawasan harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber PAD. Yang terakhir, kami juga sampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa ini kondisi memaksa, kondisi darurat, dan tidak bisa tidak. Harus kita lakukan pinjaman untuk menutupi kondisi darurat yang tidak bisa kita tunda. BPJS tidak bisa kita tunda, karena kalau kita tidak bayar hutang kita 24 miliar, tidak bisa kita berkontrak untuk tahun 2025. Kita masih berhutang terhadap jasa dokter paramedis yang tidak mau lagi melaksanakan tugas di rumah sakit kalau kita tidak bayar jasa tahun 2024. Kita masih berhutang obat. Penyedia obat tidak mau lagi kasih obatnya ke memasak sebelum kita bayar hutang obat tahun 2024. Saudara-saudara kita, kepala desa, kita masih berhutang kurang lebih 10 bulan. Tapi kemungkinan bisa kita bayarkan paling tinggi 3 bulan. Siltap, tunggakan siltap kita kalau kita bisa mendapatkan pinjaman. Ini kami lakukan. Sebetulnya ini adalah jalan terakhir yang bisa kita lakukan. Dan saya juga sudah konsultasikan pada saat berada di Magelang, di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Otonomi Keuangan Daerah. Mereka mengatakan sepanjang memungkinkan silakan lakukan pinjaman dengan tujuan yang sifatnya mendesak, yang bertujuan untuk kemanusiaan dan bertujuan dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Jangan lakukan pinjaman kalau hanya untuk membiayai proyek-proyek baru yang tidak produktif bagi rakyat dan masyarakat. Saya kira inilah sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon dukungan dan kerjasama dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, dukungan semua pihak, karena sesungguhnya kolaborasi dan kebersamaan kita itu yang bisa membuat percepatan mewujudkan Mamasa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Shalom,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kaitan masalah utang tadi, ada berapa ratus itu Pak? Disebutkan utang Pemda Mamasa. Ya, terima kasih bahwa saya menyampaikan tadi adalah angka sesuai dengan hasil audit BPK tahun anggaran 2023 bahwa hutang Pemda setelah dilakukan audit oleh BPK sebesar kurang lebih, ada lebihnya sedikit, kurang lebih 155 miliar. Ini hutang ini ada yang ke pihak ketiga, ada juga hutang terhadap belanja-belanja operasional khususnya di desa, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Itu adalah akumulasi hutang dari tahun 2012 sampai dengan 2023. Juga saya menyampaikan tadi angka 81 miliar itu adalah hasil audit BPK tahun anggaran 2023, bahwa ada temuan-temuan BPK yang sudah ditetapkan menjadi hasil audit berupa kelebihan pembayaran, kekurangan volume bagi pihak rekanan, dan juga ada denda keterlambatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga dalam audit BPK wajib untuk dikembalikan sebesar 81 miliar. Kita berharap bahwa siapapun yang terkait dengan pengembalian ini, kami minta dengan kebesaran jiwa, dengan kerelaan segera dikembalikan, karena itu juga kalau tidak ada etiket baik mengembalikan, kita akan meminta bantuan aparat penegak hukum, secara khusus pengacara negara, kejaksaan. Kita akan segera membuat MOU kerjasama untuk menagih kembali seluruh denda-denda atau seluruh temuan-temuan BPK sebesar 81 miliar itu. Kita berharap tahun ini bisa dikembalikan, itu paling tidak bisa mengurangi beban hutang pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Dari 81 miliar itu Pak, dalam jangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati, apakah bisa dituntaskan Pak untuk pengembalian yang dimaksud? Bagi kami, karena ini butuh proses, saya kira mulai hari ini dan seterusnya tidak harus menjadi agenda 100 hari, tapi toh kalau bisa dikembalikan di bawah 100 hari, kenapa tidak? Karena itu adalah kewajiban yang mutlak mereka kembalikan, karena ini perintah undang-undang.